Baiklah, di sini saya Nurani Perbina akan membacakan hasil ujian saya, yang dimana soal pertama, coba uraikan definisi homiletika dan khotbah serta bagaimana kedudukannya dalam ilmu teologi. Homiletika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu homilia yang artinya dasar ataupun bisa kita artikan sebagai sebuah khotbah. Homiletika juga diartikan sebagai ilmu dalam berkhotbah yang disajikan secara terang dan nyata. Sedangkan khotbah dapat diartikan sebagai sebuah penafsiran dari Alkitab dan yang menyatakan firman Tuhan, dan juga diartikan sebagai sebuah keterampilan komunikasi dari suatu konsep ataupun gagasan Alkitab yang dapat diambil melalui penafsiran yang benar dan ayat-ayat Alkitab. Yang soal kedua, setiap khotbah mempunyai dasar dan tujuan. Jelaskan dasar khotbah dan tujuannya. Dasar khotbah itu ada beberapa. Yang pertama itu keyakinan akan Allah, yang kedua keyakinan akan Alkitab, yang ketiga keyakinan bahwa mulut manusia bisa menjadi pemberita kemuliaan Allah, yang keempat keyakinan bahwa manusia membutuhkan firman Tuhan. Dan yang selanjutnya itu tujuan dari khotbah. Tujuan dari khotbah ini juga mempunyai beberapa. Yang pertama itu manusia mengenal Allah secara benar, dan yang kedua menerangkan Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna, dan yang ketiga mengubah kehidupan ataupun bisa membuat pertobatan kepada manusia, dan yang keempat membuat orang semakin dewasa. Yang kelima menghibur orang. Melalui khotbah ini orang juga bisa menjadi khotbah ini juga bisa menjadi sebuah penghiburan bagi orang. Contohnya pada saat keadaan sulit sekalipun, jika kita bisa mendengar ataupun mengartikan khotbah itu, maka khotbah itu akan bisa menjadi penenang ataupun penghibur bagi orang-orang. Sekarang kita masuk ke bagian soal ketiga, yang soalnya seorang pengkhotbah harus memiliki dasar pada dirinya yang menjadi untuk menjadi seorang pengkhotbah. Uraikanlah dasar seorang pengkhotbah dan apa sajakah yang harus dimiliki seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah yang baik memang harus memiliki dasar yang kuat, yaitu pada dirinya sendiri. Karena jika pada dirinya pun telah sangat kuat akan firman Tuhan, maka dia tidak akan berkesulitan di dalam berkhotbah. Seorang pengkhotbah juga harus cinta akan Alkitab, karena jika dia cinta dengan Alkitab, maka dia juga akan bisa berkhotbah dengan baik dan tidak salah mengartikan firman Tuhan, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang baik dan mampu memberkati penguasaan prinsip komunikasi dengan jemaat, dan mampu menafsirkan Alkitab dengan benar, sehingga jemaat akan semakin mudah mengerti akan firman yang dikhotbahkan. Seorang pengkhotbah juga harus memiliki pengetahuan yang dalam akan firman Tuhan, seperti pengetahuan dasar, pengetahuan ilmiah, dan juga pengetahuan umum, dan juga pengetahuan khusus. Seorang pengkhotbah juga harus memiliki semangat untuk berkhotbah, sehingga dia bisa ataupun dia cocok, sehingga dia bisa mengartikan apakah khotbahnya itu sudah cocok ataupun belum untuk dikhotbahkan, sehingga melalui kejeliannya dalam melihat khotbahnya itu, dia bisa membawakan seseorang pengkhotbah itu menjadi berbakat, dan juga seorang pengkhotbah akan bisa menjadi lebih mengerti akan firman Tuhan. Dan seorang pengkhotbah juga harus bisa memberikan inspirasi kepada si pendengar, sehingga melalui khotbah yang dibawakan jemaat akan semakin percaya dan mengerti akan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian soal nomor 4, yaitu menurut S. De Jong, seorang pengkhotbah harus melakukan persiapan. Jelaskan persiapan apa saja yang harus dilakukan pengkhotbah sebelum berkhotbah. Hal-hal yang pertama dilakukan seorang pengkhotbah menurut S. De Jong, yakni yang pertama itu mempersiapkan nats. Dalam mempersiapkan nats ini merupakan panduan utama, ya adalah Alkitab ataupun kitab suci, sebab kitab suci merupakan dasar kepercayaan jemaat dan merupakan dasar sebagai seorang pengkhotbah. Si pengkhotbah perlu bergumul secara teratur dengan kitab suci. Setelah menemukan nats, maka seorang pengkhotbah harus bisa melihat nats itu hendaknya merupakan keutuhan bulat. Nats itu juga harus bersifat praktis. Nats itu juga harus jelas, dan juga sehingga dari nats tersebut maka si pengkhotbah akan bisa menafsirkan nats tersebut dengan baik dan benar, sehingga para jemaat akan mudah mengerti dan mendapat makna dari khotbah itu. Sekarang kita masuk soal kelima, yaitu
Hasanema Wau menuliskan beberapa langkah dalam menyusun dan melakukan khotbah. Sebutkanlah langkah praktis mempersiapkan khotbah. Yang pertama itu temukan pokok dalam nats. Di sini pokok adalah apa yang dikatakan tentang teks dan apa yang menjadi pusat pembicaraan dalam nats itu yang disebut pokok dalam berkhotbah. Yang kedua, merumuskan tema. Yang ketiga, membentuk kalimat peralihan. Yang keempat, mengembangkan pokok besar. Yang kelima, memperkuat pokok besar dengan pokok kecil ataupun subpoin. Yang keenam, merumuskan suatu pendahuluan. Yang ketujuh, menentukan suatu kesimpulan ataupun penutup.